Selamat siang Bu Yuni dan Pak Mugi. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh demokrasi dan HAM yang mengacu dalam Alkitab. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki semua manusia dengan tidak memandang bangsa dan status sosial, bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak asasi manusia berlaku di mana saja dengan sifat universal. HAM tidak dapat dicabut. Sejak beberapa dekade terakhir, kasus hak asasi manusia ini telah dilihatkan oleh banyak orang di dunia. Perbudakan dibatalkan oleh negara-negara saat di era kolonial lama. Kasus perbudakan yang tengah marak beredar sangatlah sensitif. Hak asasi manusia telah diakui dengan dunia dengan yang tidak dapat dipisahkan dan secara paksa diambil dari kehidupan sehari-hari manusia yang hidup di lingkungan sosial. Di dalam Alkitab terdapat tentang isi demokrasi seperti Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dalam ayat ini dapat dijelaskan dengan menggambarkan orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hukum yang paling penting. Tentu saja Tuhan akan menjawab hukum yang dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Tetapi ini tidak dikatakan oleh Tuhan. Tuhan memberitahu kita secara tidak langsung dan tidak langsung tentang dua hukum utama yang harus selalu dipelihara oleh manusia, yaitu satu, Tuhan ingin kita mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan yang kedua adalah bahwa kita sebagai manusia harus mencintai manusia sebagaimana kita memelihara diri kita sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak membedakan atau pilih kasih. Kisah 10 ayat 34, setiap orang adalah ciptaannya yang unik dan ia mengasihi setiap orang. Yohanes 3 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 9, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amsal 22 ayat 2. Oleh karena itu, Alkitab juga mengajarkan supaya orang Kristen tidak membeda-bedakan menurut ras, jenis kelamin, latar belakang, kebudayaan, atau kedudukannya dalam masyarakat. Galatia 3 ayat 28, Kolose 3 ayat 11, Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Kita harus baik kepada semua orang. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Maka dari itu, mencapai kesatuan bangsa, maka diperlukan solusi untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran terhadap demokrasi dan HAM. Langkah awal dalam mencegah pelanggaran demokrasi dan HAM dimulai dari kita sendiri dengan menghargai HAM orang lain, dan kita berbuat semena-mena karena kita juga berbataskan dengan orang lain. Jika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ingin sungguh-sungguh tercapai, maka diperlukan seluruh masyarakat agar dapat serius dan dalam bekerjanya sama dengan mencegah terjadi pelanggaran demokrasi dan HAM. Sekian dari saya, terima kasih.